Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gua akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter Restu Wira Atmaja. Jika kalian penasaran dan ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi dan follow Twitter beliau yang linknya sudah gua taruh di deskripsi video. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Santet Kerangkeng Sukmo, bagian 1, penangkapan Raden Rahardian. Reuni itu adalah pertemuan pertama kalinya setelah 15 tahun lamanya pasca tragedi Ngipri Ketek. Raden Angkoro masih dengan sifatnya yang angkuh. Dia berdiri tegak sembari mendongakkan kepalanya sedikit lebih tinggi dibanding orang-orang di sekitarnya. Aura mematikannya terpancar lebih pekat. Jika ada orang yang tidak kuat dengan aura mematikan tersebut, tentu saja dirinya akan pingsan dengan seketika. Namun sejatinya, orang-orang yang berada di hadapannya adalah orang-orang yang sama dalam memiliki pegangan. Kedatangan mereka dengan membawa sandraan, yaitu Raden Artonegoro, bukanlah hal yang biasa. Momen yang tepat saat mempertemukan orang-orang ningrat dan salah satu bagian dari keluarga Brotoseno menjadi sebuah pertemuan yang langka semenjak tragedi itu terjadi. Kini Raden Suropto hanya berdiri mematung dengan seluruh tubuh yang sudah merinding tatkala Raden Angkoro menyapanya lebih dulu. "Bagaimana kabarmu, saudaraku?" "Oh tidak. Kita berbeda dengan orang tua. Ayah kita Raden Brontoseno sangat tamak dalam menyimpan selir." "Angkoro, mengapa wajahmu sangat pucat? Bukankah kau sudah mati?" Raden Angkoro tertawa kegirangan. Baginya, kematian adalah mimpi buruk yang harus ditertawakan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa mimpi buruk itu sudah terjadi setelah 15 tahun lamanya. "Apa? Aku mati?" Orang-orang yang mendengar tawaan dari Raden Angkoro langsung merasakan hawa merinding yang sangat kuat. Mereka semua tidak menyangka jika Raden Angkoro yang diceritakan benar-benar hidup kembali seperti layaknya manusia setengah dewa. "Aku ini abadi, saudaraku. Ini semua berkat saudaraku, Raden Sengkuni," ucap Raden Angkoro saat memuji-muji Raden Sengkuni. Mas Krishna langsung berpikir terkait hubungan antara Raden Angkoro dan juga Raden Sengkuni. Bukankah mereka berdua hanya memiliki ikatan terhadap sebuah proyek yang terjadi di sebuah tempat di daerah timur? Lalu, apa yang membuat Raden Angkoro mengatakan hal semacam itu? Apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh Raden Suprapto terkait dengan hubungan tersembunyi antara Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro? Raden Sengkuni tersenyum sinis dari kejauhan. Dia saat ini memegang semua kendali kekuatan yang ada. Dia berhasil menangkan orang terkemuka, yaitu Raden Artonegoro. Selain itu, dia juga berhasil menyetir Raden Angkoro untuk melakukan apa yang dia inginkan terkait dengan ambisinya terhadap segala hal yang belum dia capai. Kematian Ki Malih bukanlah sesuatu yang memang harus ditangisi. Dengan kemunculan Raden Angkoro, Raden Sengkuni memiliki satu petarung yang hebat dan berani mati. Karena itulah Raden Sengkuni sangat mengharapkan jasa Raden Angkoro setelah dibangkitkan kembali dari kematiannya. "Angkoro, lepaskan suamiku!" teriak Nyi Esa. Raden Angkoro memiringkan kepalanya sejenak, lalu dia tersenyum ke arah Nyi Esa, satu-satunya dari banyaknya anggota keluarga Ningrat yang terselamatkan selain dari Mas Krishna.
Nyi Esa adalah orang yang sangat dibutuhkan saat itu. Namun Raden Angkoro tidak memperdulikan apa yang menjadi keinginannya untuk mengambil Nyi Esa. Dia hanya tertarik kepada seorang wanita di sebelahnya yang sedang menyembunyikan wajahnya di balik tubuh Nyi Esa. "Jadi, anak perempuan itu yang meneruskan terah selanjutnya?" tanya Raden Angkoro. Bersamaan dengan itu, Raden Rahardian langsung membentangkan kedua tangannya. Dia tahu Raden Angkoro sangat menginginkan adiknya yang sebelumnya sudah dikatakan bahwa dia adalah penerus dari Trah Utara. "Jangan macam-macam terhadap adikku, Ketek Ireng. Aku tahu siapa yang ada di belakangmu," jelas Raden Rahardian. Semua orang langsung terkejut saat Raden Rahardian menyebutkan kalimat tersebut. Bahkan Raden Angkoro sendiri tidak menyangka jika seorang pemuda di hadapannya sudah mampu melihat sesuatu yang menjadi kepemilikan dari penjaga dari orang lain. "Mas Rahardian," ucap Raden Artonegoro saat mengetahui anaknya bisa melihat sesuatu yang berada di belakang tubuh Raden Angkoro. Raden Angkoro pun tersenyum lalu menundukkan kepalanya ke arah bawah. Lama-kelamaan dia tertawa kegirangan mengetahui sesuatu yang memang sudah diiming-imingkannya sejak lama. Bagus. Itu adalah kemampuan Pangaweruh yang dibicarakan. Aku tidak sabar untuk mendapatkannya." Mas Krishna segera meminta kepada Raden Suropto untuk melindungi Mas Rahardian yang tanpa sadar sudah memberikan peluang bagi mereka untuk bisa mendapatkannya. "Celaka, Pangaweruh Rahardian bisa mendeteksi penjaga dari Raden Angkoro," ucap Mas Krishna. Tiba-tiba seketika langit menjadi gelap. Petir mulai terlihat di beberapa tempat. Entah apa yang terjadi. Aura dari Raden Angkoro langsung berubah. Tubuhnya yang semula normal kini langsung dipenuhi dengan bulu berwarna hitam. Raden Sengkuni segera menyerahkan Raden Artonegoro kepada bawahannya. "Jaga dia." "Baik, Tuan." Mas Krishna merasakan firasat yang kurang baik dengan keadaan dari Raden Angkoro yang membuka kemampuannya tepat di hadapan Raden Rahardian dan juga yang lainnya. "Jika terus begini, kita bisa dibunuh olehnya." Secara perlahan, tubuhnya sedikit berubah. Namun dari kejauhan, Raden Sengkuni sudah berlari kecil menuju ke arah Raden Angkoro. Lalu setibanya di dekatnya, Raden Sengkuni langsung menepuk bagian belakang Raden Angkoro sembari mengucapkan sebuah mantra. "Ojo dadi ketek yen aku urung titake." Kalimat itu menghentikan perubahan secara mendadak dari tubuh Raden Angkoro. Dia kembali ke bentuk asalnya setelah Raden Sengkuni memerintahkan kepada apa yang ada di dalam diri Raden Angkoro untuk tidak merubah tubuh Raden Angkoro menjadi siluman Ketek Ireng. Namun ada yang aneh saat di mana Raden Angkoro gagal merubah dirinya menjadi siluman Ketek Ireng. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan. Raden Sengkuni segera membawa Raden Angkoro untuk masuk ke dalam mobil. Baginya, Raden Angkoro masih kehilangan sebagian kekuatan yang dimilikinya. Karena itulah dibutuhkan setengah jiwa dari wadah yang tepat. Untuk tujuan kali ini, Raden Sengkuni menginginkan wadah itu harus diambil dari seseorang yang dimiliki kemampuan Pangaweruh. Selain dapat menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam tubuh Raden Angkoro, kemampuan dari Pangaweruh juga adalah kemampuan yang diturunkan dalam kurun waktu tertentu dan keturunan tertentu. "Sudah kubilang kan, belum waktunya dirimu merubah diri menjadi siluman ketek," ucap Raden Sengkuni saat mengistirahatkan Raden Angkoro ke dalam mobil. Raden Artonegoro hanya memperhatikan apa yang telah terjadi tepat di hadapannya. Dia tahu Raden Angkoro tidak sepenuhnya menjadi Raden Angkoro yang dahulu dia kenal. Bisa disimpulkan bahwa Raden Angkoro yang sekarang adalah Raden Angkoro yang kehilangan setengah dari jati dirinya. Dengan menjadikannya sebagai sandera, memungkinkan akan adanya pertukaran dari apa yang diinginkan oleh Raden Sengkuni. Kini Raden Sengkuni kembali berjalan ke arah Raden Suropto.
Dia bergegas mengatakan hal yang sebenarnya terkait dengan tujuan dan keinginannya. Aku tidak ingin banyak basa-basi perihal ini. Aku memiliki dua kemungkinan yang terberat untuk kalian rasakan. Suasana pun menjadi hening tatkala Raden Sengkuni mengatakan hal itu tepat di dekat Raden Suropto dan juga Mas Krishna. Aku akan kembali lagi ke sini dalam waktu 3 hari. Namun yang kubawa adalah penggalan kepala dari Raden Artonegoro, atau aku membawa anak itu sambil menuju ke arah Raden Rahardian untuk aku jadikan pengganti dari setengah wadah dari tubuhku yang hilang. Kalimat Raden Sengkuni ini memberikan sebuah ancaman sekaligus pemaksaan kepada yang lainnya. Hal ini menjadikan Mas Krishna dan yang lain hanya terdiam mematung tanpa memberikan pembelaan terhadap ancaman itu. Bagi Raden Suropto, cara yang dilakukan oleh Raden Sengkuni adalah jebakan yang memang mengarah kepada Raden Rahardian dan juga Raden Artonegoro. Taktik yang dilakukan oleh Raden Sengkuni dengan cara memberikan sambutan pertemuan mereka terhadap kemunculan Raden Angkoro adalah salah satu dari bagian rencana yang memang dilakukan oleh Raden Sengkuni untuk bisa menjatuhkan mental mereka. Dan hal tersebut benar-benar berhasil. Orang-orang yang melihat kehadiran Raden Angkoro dengan perubahan fisik yang sangat berbeda menjadi semakin takut dan khawatir yang berlebihan. Apalagi saat Raden Angkoro berusaha untuk merubah dirinya menjadi siluman ketek ireng tepat di saat Raden Raharjo mengatakan. Apalagi saat Raden Angkoro berusaha untuk merubah dirinya menjadi siluman ketek ireng tepat di saat Raden Rahardian mengatakan jika di belakang tubuh dari Raden Angkoro terdapat penjaga berupa siluman ketek ireng. Raden Suropto terus menganalisa tiap pergerakan yang telah dilakukan oleh Raden Sengkuni untuk bisa mengambil Raden Rahardian dengan asumsi agar Raden Artonegoro bisa diselamatkan. Karenanya langkah dari Raden Sengkuni untuk bisa mendapatkan Raden Rahardian sangat terbuka lebar. Dia telah menyusun semua rencana itu dan telah menyusun pula hari pertemuan untuknya dengan seluruh keluarga dari Raden Artonegoro. Jadi, apakah pertemuan ini ingin diselesaikan dengan cepat atau kau ingin memberikan penawaran yang lain? Ucap Raden Sengkuni. Tak heran para pejabat di daerah timur benar-benar tunduk dengan Raden Sengkuni. Jadi, apakah pertemuan ini ingin diselesaikan dengan cepat atau kau ingin memberikan penawaran yang lain? Dari cara dirinya berbicara atau memberikan sebuah penawaran kepada calon korbannya, Raden Sengkuni ini benar-benar sangat lihai untuk memanipulasi korbannya. Apapun yang dia katakan untuk menekan korbannya, Raden Sengkuni tidak akan membiarkan korbannya berpaling dari sudut yang telah dia tentukan. Sembari menatap Raden Sengkuni, Raden Suropto harus benar-benar memiliki berbagai macam cara agar bisa memberikan penawaran dan juga jalan keluar yang baik. Tapi akan sangat mustahil jika dirinya tidak mengetahui sedikit tentang Raden Sengkuni dengan berbagai macam pertanyaan dan asumsi yang menjebaknya. Aku tahu tujuanmu saat ini adalah menenangkan Raden Rahardian dengan cara menyandera Raden Artonegoro demi kepentingan pribadimu. Tapi dalam penangkapan yang tidak memiliki perlindungan, haruskah ada pendamping dari penyeranderaan sepihak ini? Jika memang harus dilakukan, maka aku akan menjadi pendamping yang dimaksud. Jelas Raden Suropto. Semua orang yang berada di sekitaran menjadi terkejut saat dimana Raden Suropto dengan gamblangnya mengatakan jika dirinya menyetujui aksi penangkapan dari terhadap Raden Rahardian dengan tujuan agar Raden Artonegoro bisa terbebaskan. Hanya saja raut wajah dari Raden Sengkuni menjadi berubah drastis saat menyikapi asumsi mentah yang turun begitu saja dari mulut Raden Suropto. Mengapa seluruh Trah Brotoseno dikenal sangat lancang dalam memberikan argumen bodohnya? Apakah mereka tidak mengetahui akibat dari perkataannya itu? Jelas Raden Sengkuni. Lagi dan lagi, Raden Sengkuni memutar kembali kalimat yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan bicaranya. Dia sengaja melakukan hal tersebut agar lawan bicaranya kembali menarik apa yang sudah menjadi ketetapan dalam berargumen. Hanya saja bukan Raden Suropto namanya jika dirinya tidak memikirkan langkah selanjutnya. Sama halnya
ketika tragedi Ngipri Ketek yang memerintahkan dalam aksi penangkapan Raden Surapto. Namun hebatnya, Raden Surapto telah memikirkan hal yang sangat matang. Dia sengaja mencari tempat ke sebuah lokasi yang tidak semua orang-orang ningrat mendapatkan akses untuk masuk ke dalam kecuali orang-orang tertentu. Akses itu bernama Siti Pangaliran, yakni sebuah tempat yang membatasi orang-orang yang memiliki hati yang bersih dengan orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Di tempat itu juga Raden Surapto telah mempelajari akan tragedi yang nantinya akan terjadi pasca 15 tahun akan terjadinya hal yang sama, yaitu aksi penangkapan orang-orang timur terhadap Raden Artonegoro. Aku tidak peduli dengan masa lalu. Masa lalu membuatku terjatuh kepada ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan dan terus menyalahkan diriku. Menurutku, apa yang dilakukan oleh orang-orang Bratasena sudahlah tepat. Mereka sengaja untuk menutupi aib yang telah dilakukannya hanya karena satu keinginan yang dia ketahui, ucap Raden Surapto kepada Raden Sengkuni. Raden Sengkuni mulai memiringkan kepalanya. Kali ini ada lawan bicara yang sepadan dengannya dengan argumen yang kuat dan beberapa pertanyaan yang sulit untuk dipatahkan. Satu keinginan yang ingin mereka Trah Bratasena ketahui. Tanya Raden Sengkuni. Benar, hal itu adalah sebuah petunjuk untuk membuka dunia kegelapan yang sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintahan dan orang-orang Belanda terdahulu. Jelas Raden Surapto. Raden Sengkuni terkejut mendengar kalimat tersebut. Ia bahkan belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Raden Surapto. Pastinya ini adalah hal besar yang tidak semua orang-orangnya ketahui. Apakah itu sebuah manuskrip kuno yang bertuliskan tentang sejarah dari kegelapan dunia yang ditutupi oleh pemerintahan dan orang-orang Belanda terdahulu? Tanya Raden Sengkuni. Raden Surapto terdiam. Dia tidak ingin mengatakan apapun terhadap Raden Sengkuni terkait dengan senjata rahasia yang informasinya sudah diketahui sejak sebelum tragedi Ngipri Ketek berlangsung. Raden Sengkuni menatap ke arah Raden Artonegoro. Sepertinya dia memberikan sinyal khusus kepada Raden Artonegoro terkait apa yang direncanakannya tersebut. Apa maksudmu, bajingan? Kau telah salah menangkap orang, Kang Mas Raden Sengkuni. Seharusnya yang kau tangkap ini adalah aku, orang yang mengetahui akan banyak hal terkait dengan proyek gagalmu yang telah menenggelamkan banyak korban jiwa dengan lumpur dan hawa panas di sana. Dek. Jantung Raden Sengkuni langsung berdegup dengan kencang. Dia bahkan tidak menyadari jika Raden Surapto telah mengetahui akan dosa besar yang dilakukan oleh Raden Sengkuni terkait dengan proyek besar yang dibuatnya di daerah timur. Proyek besar yang telah merugikan warga sipil dan memakan banyak korban jiwa itu adalah aib terbesarnya yang dimiliki oleh Raden Sengkuni. Tidak heran mendengar kalimat tersebut membuat Raden Sengkuni sedikit menaikkan alisnya, seperti memberikan tanda kesal terhadap apa yang dibicarakan oleh Raden Surapto kepadanya. Aku tidak banyak keinginan, Kang Mas, ucap Raden Surapto. Kau memang pintar, Bratasena. Aku akan menyerahkan Raden Rahardian, asalkan kaku ikut serta dalam pendampingan ritual yang akan kau lakukan. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Raden Surapto. Sampai-sampai dirinya sengaja mengikuti alur yang dibuat oleh Raden Sengkuni untuk menyerahkan Raden Rahardian kepadanya. Ada orang yang mengatakan jika ingin mengetahui sifat dari manipulatifnya lawan bicara, maka ikutilah apa yang dia bicarakan. Dengan memasuki alur yang sengaja direncanakan olehnya, maka dia sendiri yang terjebak dalam sifat kemanipulatifan yang telah dia buat untuk menghadapi lawan bicaranya. Mungkin perkataan ini sangat cocok dengan posisi yang sedang dihadapi oleh Raden Surapto kali ini. Dia sengaja memasuki dirinya ke dalam ulur Raden Sengkuni dengan tujuan agar apa yang menjadi kehendaknya
Raden Sengkuni bisa dengan mudah untuk diperdaya olehnya. Mas Krishna terus-menerus menganalisa tiap kalimat yang dilontarkan oleh pamannya itu. Tidak heran jika sebutan untuk Trah Bratasena adalah Trah Ketamakan. Trah yang penuh dengan orang-orang tamak dan mampu membolak-balikan sebuah fakta seperti halnya Raden Angkara dalam menyembunyikan Ratu Ketek yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Setelah penawaran itu berlangsung, Raden Sengkuni pun akhirnya tunduk terhadap apa yang diinginkan oleh Raden Surapta. Dia akan membawa Raden Surapta menuju pabrik bawang untuk dilaksanakannya pemisahan setengah jiwa yang ada di dalam tubuh Raden Rahardian ke tubuh Raden Sengkuni. Dari bagian belakang, Nyi Esa hanya memeluk anak bungsunya, Aisyah. Ia takut jika nantinya ada hal lain yang diinginkan oleh Raden Sengkuni untuk mengambil apapun yang dimilikinya sekarang. Baiklah, aku akan menyetujui hal itu, ucap Raden Sengkuni. Salah satu pengawal dari Raden Sengkuni pun meringsek maju dan menangkap Raden Rahardian. Dari kejauhan, Raden Artonegoro hanya bisa pasrah. Dia harus mengikuti segala rancangan rencana yang diinginkan oleh Raden Surapta agar bisa menyelamatkan keduanya. Akan tetapi, di dalam benak hatinya, Raden Artonegoro sedikit ragu dengan pilihan yang sangat beresiko ini. Dia tahu jika Raden Sengkuni adalah orang yang licik. Namun, mana mungkin dirinya terpedaya oleh setiap perkataan dari Raden Surapta. Yang sangat dikhawatirkan oleh Raden Artonegoro adalah sifat belot atau pemberontak yang nantinya akan pecah tatkala semua keinginan dari Raden Sengkuni telah dipenuhi. Pabrik bawang, lokasi ritual. Beberapa saat sebelum dimulainya ritual, mobil terhenti tepat di bangunan besar yang berada tepat di pinggir jalan. Bagi Raden Artonegoro ini adalah neraka dunia yang diciptakan oleh orang-orangnya untuk menyekap warga sipil yang tidak bersalah. Namun bagi Raden Rahardian, ini adalah sebuah bangunan yang akan menciptakan trauma terbesar dalam hidupnya. Dia bahkan tidak tahu akan bagaimana proses ritual itu berlangsung. Sejenak Raden Rahardian memusatkan pandangannya ke arah bangunan tua yang sudah tidak digunakan lagi semenjak tragedi Ngipri Ketek berlangsung. Banyak para pekerja yang terpaksa untuk melarikan diri dari bangunan tersebut tatkala dirinya mendengar berita kekalahan dari Raden Angkara dan kematian menyedihkan dari salah satu pejabat yang bernama Pak Lingga. "Raden muda, silahkan keluar," ucap Raden Sengkuni kepada Raden Rahardian. Raden Rahardian dan Raden Artonegoro pun keluar dari mobil, disusul oleh Raden Surapta yang tampak sangat baik-baik saja tanpa adanya ketakutan yang tergambarkan dari wajahnya tersebut. "Selamat datang di pabrik bawang." Tepat di saat pertama kali ritual itu berlangsung, korbannya adalah pegawai dari pabrik ini. Sudah kuduga, orang-orang Bratasena sangat tamak sampai-sampai harus menubalkan karyawannya sendiri, ucap Raden Sengkuni. Itu bukanlah rumor, itu bukanlah sebuah cerita dari mulut ke mulut, namun ini benar adanya. Raden Sengkuni dengan detailnya mengetahui akan tragedi memilukan itu. Hal ini membuat Raden Rahardian teringat akan sosok seorang pria yang sudah dianggap sebagai saudara tertuanya sendiri, yaitu Mas Jaja. Raden Artonegoro segera mengusap rambut anaknya. Dia tahu sang anak sangat merindukan seseorang yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Jaja gugur saat penyerangan Buhul Tali Mayit. Dia adalah satu-satunya orang yang berani untuk membuka segala bungkaman yang terjadi di dalam pabrik ini. Walaupun dia sempat dikhianati oleh temannya sendiri, Jaja adalah satu-satunya orang yang benar-benar berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Raden Rahardian dari orang-orang yang menginginkannya. "Silahkan masuk," ucap Raden Sengkuni. Mereka akhirnya memasuki pabrik tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk, Raden Rahardian merasakan banyak sekali energi tak beraturan yang berada di pabrik ini. Radar energinya tiba-tiba aktif dan mengarah ke banyak tempat. Kedua matanya mulai menatap ke banyak arah. Dia tahu kali ini kemampuan pengawaruhnya sudah aktif kembali.
Sejenak, Raden Rahardian ingin mengetahui apa yang berada di belakang tubuh dari Raden Sengkuni. Dia tahu, di antara Raden Surapto dan bapaknya, hanya dirinya yang mampu mengetahui titik lemah yang ada di dalam tubuh Raden Sengkuni. Jika dirinya berhasil, maka ritual itu bisa dibatalkan dengan cara membunuh Raden Sengkuni terlebih dahulu. Mereka terus berjalan ke arah dalam pabrik. Suasana menjadi sunyi saat orang-orang dari bawahan Raden Sengkuni membukakan sebuah ruangan yang nantinya digunakan untuk ritual khusus dalam membedah jiwa dari Raden Rahardian untuk wadah dari Raden Sengkuni. "Apakah kamu siap, Tuan Muda?" tanya Raden Sengkuni. Sebelum saat ritual itu dilangsungkan, Raden Surapto meminta kepada Raden Sengkuni untuk mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui terkait dengan Raden Rahardian yang dia ketahui sekarang. "Aku hanya meminta waktu sebentar sebelum kau melakukan ritual pembedahan jiwa dari Raden Rahardian," ucap Raden Sengkuni. "Apakah kau ingin membelokkan sesuatu ke arah yang lebih jauh lagi, Ular Brotoseno?" Raden Sengkuni dengan beraninya menyebut Raden Surapto dengan sebutan Ular Brotoseno karena hanya Raden Surapto lah orang yang pertama kali yang mampu membuat Raden Sengkuni terjebak ke dalam penawaran yang dia buat sendiri. "Bukan, Kang Mas Raden, ini bukan tentang teknik penawaran yang telah aku keluarkan sebelumnya. Ini tentang sebuah peringatan keras sebelum kau melakukan pembedahan jiwa dari jiwa seseorang anak yang memiliki pelindung yang kuat," jelas Raden Surapto. Raden Sengkuni tertawa mendengar kalimat tersebut. Dia teringat akan kematian Raden Jogopati yang terbunuh karena melawan penjaga dari Nyi Aisyah, anak dari Nyi Esa. "Apakah kepalaku akan tertebas olehnya, atau aku juga akan bernasib sama dengan Angkoro dan juga yang lainnya?" ejek Raden Sengkuni saat mengetahui nasib dari orang-orang yang gugur dalam tragedi Nyi Priketek. Raden Surapto pun mendekati Raden Rahardian. Dia berencana untuk membisiki sesuatu terkait hal yang tidak usah dia khawatirkan karena ritual yang akan dilakukan oleh Raden Sengkuni. "Raden Muda," ucap Raden Surapto. Raden Rahardian hanya terdiam. Dia menunggu kalimat yang akan diucapkan oleh Raden Surapto setelahnya. "Kita akan menuju ke Siti Pangaliran setelah ini. Jangan takutkan akan ritual ini. Penjagamu akan melindungimu," ucap Raden Surapto. Tiba-tiba mata dari Raden Rahardian langsung menatap tajam ke arah Raden Sengkuni. Dari tatapan tajam itu, Raden Rahardian langsung melihat sesuatu yang menjaga dari balik tubuh Raden Sengkuni. Raden Sengkuni mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan tingkah yang dilakukan oleh Raden Surapto kepada Raden Rahardian. "Motivasi apa yang kau berikan kepada bocah itu?" tanya Raden Rahardian. "Aku hanya memberikannya rasa tenang, karena jika rasa takut muncul dengan berlebihan, maka rasa takut itu sendirilah yang akan membunuh secara perlahan," jelas Raden Surapto. Raden Sengkuni mendekati Raden Rahardian. Dia berencana untuk segera melakukan proses ritual. Tatkala tangannya memegang bagian pundak Raden Rahardian, tiba-tiba Raden Rahardian mengucapkan sesuatu yang mengerikan hingga membuat Raden Sengkuni merasa ketakutan akan kalimat tersebut. "Ojo nggawe tulah maring trahku lowo." Kalimat itu membuat Raden Sengkuni langsung tersenyum lebar. Dia tahu target dari wadahnya bukanlah sesuatu yang biasa. Dan benar saja, Raden Sengkuni mengeluarkan aura yang sangat mematikan. Aura itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitaran. "Dadose pripun, Mbah? Trahmu bakal dadi wadahku, awakmu bakal dadi budakku. Paham?" Raden Sengkuni bukannya takut, justru dia menantang sesuatu yang berada dalam tubuh Raden Sengkuni. Namun dari apa yang sudah diketahui saat itu, Raden Sengkuni bukanlah orang yang bermain-main. Dia bisa dengan santainya akan mengeluarkan siluman lowo jika lawannya adalah orang yang memiliki potensi yang sama. Akan tetapi, Raden Sengkuni lupa akan sesuatu yang terdapat dalam diri Raden Rahardian. Kemampuan pengawal roh yang diturunkan dalam kurun waktu tertentu serta penjaga dari tubuh Raden Rahardian
mampu membuat orang-orang yang ada di hadapannya tunduk hanya dalam satu perintah saja. Dapatkah Raden Rahardian menggagalkan ritual ini dengan cara mengalahkan Raden Sengkuni? Atau nantinya justru Raden Rahardian yang jatuh ke tangan Raden Sengkuni? Bersambung. Bagian 2 adalah Ular Brotoseno. Terima kasih telah mendengar cerita ini. Jangan lupa kalian yang baru bergabung di channel ini, subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Semoga kalian terhibur atas cerita ini. Kalian juga bisa mendengarkan cerita-cerita lainnya di playlist kami. Kami sudah menyiapkan beberapa cerita untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.